Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Yuana Saputri dengan NIM 205221157, Firda Solihah Febrianti dengan NIM 205221257 dan Nahdlatul Hanifah dengan NIM 205221330. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan mengenai sistem pendukung keputusan. Agar mudah dipahami, kami akan membagi bab ini menjadi 5 subbab pembahasan, yaitu tipe keputusan, manajer dalam mengambil keputusan, proses pengambilan keputusan, intelijen bisnis, dan analisis bisnis. Perlu kita ketahui bahwa sistem pengambilan keputusan didefinisikan sebagai sesuatu sistem berbasis komputer yang interaktif yang dapat membantu pengambilan keputusan dengan menggunakan analisis data-data guna memecahkan masalah. Menurut Sudirman dan Wijayani, pada tahun 1996 menguraikan perkembangan SPK menjadi 3. Yang pertama yaitu SPK kelompok atau Group Decision Support System, merupakan suatu sistem berbasis komputer yang interaktif untuk membantu di dalam mencari solusi dari permasalahan-permasalahan yang tidak terstruktur bagi kelompok pengambil keputusan yang bekerja bersama-sama. Yang kedua yaitu SPK eksekutif atau Executive Information System, merupakan suatu sistem yang harus bersifat fleksibel, yaitu dengan membuat prototip yang harus ditentukan terlebih dahulu kebutuhan informasi para eksekutif dengan metodologi Critical Success Factor. Yang ketiga yaitu SPK organisasi atau Organization Decision Support System, merupakan suatu sistem dengan pendekatan formal, terstruktur, besar, kompleks, dan membutuhkan pemrograman secara sistematik. Ada 4 fase. Yang pertama yaitu strukturisasi, yang kedua yaitu kerangka pengembangan sistem, yang ketiga yaitu program interaktif, dan yang keempat yaitu implementasi sistem. Oke, langsung saja masuk subbab yang pertama yaitu tipe pengambilan keputusan. Tiap-tiap level tersebut memiliki kebutuhan informasi yang berbeda-beda untuk mendukung keputusan dan bertanggung jawab atas tipe keputusan yang berbeda. Keputusan-keputusan diklasifikasikan menjadi keputusan terstruktur, semi-terstruktur, dan tidak terstruktur. Keputusan tidak terstruktur atau unstructured decision adalah keputusan yang pengambilan keputusan harus memberikan pertimbangan, evaluasi, dan wawasan untuk memecahkan permasalahan. Sebaliknya, keputusan terstruktur atau structured decision merupakan suatu sifat yang berulang dan rutin dan melibatkan prosedur yang jelas dalam menanganinya, sehingga tidak perlu diperlakukan seakan-akan masih baru. Dan selanjutnya yaitu keputusan semi-terstruktur atau semi-structured decision, yaitu yang hanya sebagian masalahnya mempunyai jawaban yang jelas tersedia dengan prosedur yang disetujui bersama. Tahapan pengambilan keputusan itu ada 4. 1. Intelijen, yang dibahas apa masalahnya. 2. Rencanaan, yaitu yang dibahas apa saja solusi yang mungkin. Yang ketiga, pilihan, itu yang dibahas solusi mana yang terbaik. Dan implementasi, yaitu apa solusi tersebut bekerja. Peran manajer dalam pengambilan keputusan itu ada 4. 1. Kewirausahaan, manajer harus mampu membuat suatu perubahan dan mengendalikannya untuk kemajuan organisasinya. Manajer harus merencanakan masa depan organisasinya, membuat proyek-proyek terbaik, dan meningkatkan kualitas dan produktivitas. Yang kedua adalah pemecahan masalah. Manajer bertanggung jawab untuk menyelesaikan setiap permasalahan dan konflik yang terjadi di dalam organisasinya. Pembagian sumber daya, manajer berperan sebagai pembagian sumber daya baik berupa dana, tenaga kerja, material, mesin, dan sumber daya lainnya untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Dan terakhir adalah negosiator, yaitu manajer berpartisipasi atau mengambil bagian dalam melakukan organisasi dengan pihak luar untuk memperjuangkan kepentingan bisnis perusahaannya. Berikutnya itu pengertian intelijen bisnis. Intelijen bisnis merupakan suatu istilah yang digunakan oleh pemasukan perangkat keras dan perangkat lunak serta para konsultan teknologi informasi untuk menggambarkan infrastruktur bagi pergudangan, mengintegrasikan, melaporkan, dan menganalisis data yang berasal dari lingkungan bisnis termasuk data yang besar.
Lingkungan intelijen bisnis terbagi 6. 1. Data dari lingkungan bisnis. 2. Infrastruktur intelijen bisnis. 3. Seperangkat alat bantu analitis bisnis. 4. Metode dan penggunaan manajerial. Dan kelima, platform pengirim. Dan terakhir adalah antarmuka pengguna. Analitas bisnis atau biasa disingkat BA juga merupakan istilah yang didefinisikan oleh para pemasok yang lebih menitik beratkan pada alat bantu dan teknik untuk menganalisis dan memahami data. Ada pemilihan dalam intelijen bisnis. Yang pertama yaitu dukungan keputusan bagi manajemen operasional dan manajemen menengah. Untuk mendukung tipe dari pengambilan keputusan, output utama mereka adalah serangkaian laporan produksi rutin yang didasarkan pada data yang diekstrak dan diringkaskan dari sistem pemrosesan transaksi yang mendasar. Yang kedua, ada dukungan keputusan bagi manajemen senior, yaitu balance scorecard dan metode manajemen kinerja perusahaan. Menggunakan executive support system yang menitik beratkan pada informasi atas kinerja yang benar-benar penting mempengaruhi keseluruhan profitabilitas dan keberhasilan suatu perusahaan. Yang ketiga, sistem pendukung keputusan kelompok atau GDSS. GDSS ini merupakan sistem berbasis komputer yang interaktif untuk memfasilitasi solusi dari permasalahan-permasalahan yang tidak terstruktur oleh serangkaian para pengambil keputusan yang bekerja bersama-sama sebagai sebuah kelompok di dalam lokasi yang sama atau dalam lokasi yang berbeda. GDSS ini menyediakan alat bantu dan teknologi yang diarahkan secara eksplisit pada pengambilan keputusan dalam kelompok. Itulah pemaparan PPT kami dan sudah selesai teman-teman. Terima kasih sudah menonton video sampai akhir. Kurang lebihnya mohon maaf. Thank you very much for your attention. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.